Salam dan selamat pagi, Jemaat Tuhan HKBP Cibubur yang diberkati. Hari ini Jumat 20 Desember 2024. Sebelum kita menjalani satu hari ini, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menyemangati kita dalam menjalani satu hari ini, saya ingin menyapa Amang dan Inang serta saudara-saudara yang masih dalam keadaan lemah sakit. Saya tetap berdoa dan mengajak Amang dan Inang serta saudara-saudara untuk tetap berdoa kesembuhan yang sempurna dari Tuhan melalui obat-obatan, makanan, minuman, usaha, dan doa-doa Amang dan Inang serta saudara-saudara agar kesembuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan dengan sehat kita menyambut Natal tahun 2024 yang sudah di depan mata. Bagi Amang dan Inang yang sedang bergumul, berduka, yakinlah Tuhan akan memampukanmu, Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi Amang dan Inang. Tetaplah andalkan Tuhan dan libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan duka citamu. Dan kepada Amang dan Inang serta saudara-saudara yang bekerja, yang akan berangkat hari ini, pagi ini, Tuhan akan menyertai Amang dan Inang dalam pekerjaan satu hari ini. Pastikan Dia akan selalu menyertai Amang dan Inang serta saudara-saudara dalam setiap pekerjaanmu. Dan kelak Tuhan akan memberikan banyak berkat untuk kita pakai membutuhi dan mencukupkan kebutuhan kita dan keluarga kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian kita sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Dikatakan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Kasih-Nya mendamaikan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita ketahui tentang kasih? Ada banyak pendapat tentang itu. Saat kita belajar CD, kita diajarkan tentang 4 jenis kasih menurut orang atau ajaran orang Yunani. Apa yang 4 itu? Diajarkan ada istilah kasih yang disebut kasih storge, yang menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga. Kata ini menggambarkan ikatan mendalam dan penuh perhatian antara orang tua dan anak, suami istri, saudara kandung, dan lain sebagainya. Kasih filia yang menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Dalam artian kita harus mengasihi sesama, teman, sahabat, seolah-olah mereka adalah saudara kita. Lalu kasih eros yang merupakan jenis kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan atau nafsu. Kasih ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis dan sering muncul secara tiba-tiba dan tanpa direncanakan. Terakhir, kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih ini tetap mengasihi walaupun tak dikasihi, yang biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Allah mengasihi manusia karena Allah itu adalah kasih. Dari 4 jenis kasih itu, kasih agape yang lebih berkualitas dan lebih luar biasa, karena kasih inilah yang lebih sering diperkenalkan dan sepertinya yang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang yang beriman Kristen. Ya, agape adalah kasih yang sempurna, karena itu datangnya dari atas. Namun harus jujur diakui, tidak mudah hidup dalam kasih agape ini. Jemaat Kristus yang baik, tidak mudah bagi kita untuk hidup dalam kasih agape. Mengapa? Karena
Hakikat kasih agape adalah ketulusan dan tidak mengharap balasan. Jauh dari kasih ibu terhadap anak-anak yang sudah dilahirkan dan dibesarkannya. Namun tidak mudah dilakukan, bukan berarti tidak bisa untuk kita lakukan. Sulit karena kasih yang satu ini dari Allah. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Firman-Nya hari ini mengingatkan kita bahwa kasih yang sebenarnya dan yang sempurna itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Dan bukan kita yang mengasihinya, tapi Dialah yang mengasihi kita. Kita tidak mampu hidup mengasihi jika bukan Dia yang memampukan kita untuk mengasihi Dia dan juga manusia. Ada banyak kelemahan dan kekurangan kita yang menghambat dan menghalangi kita untuk mengasihi Dia dan sesama. Keraguan dan ketakutan serta ketidakmampuan menerima konsekuensi adalah sedikit alasan dari banyak alasan bagi kita tidak mampu melakukan kasih yang sebenarnya itu. Banyak hal yang baik dan lebih baik jika kita sudah hidup dalam kasih yang satu ini. Karena kasih agape membuat kita mampu mendamaikan diri kita dengan siapapun tanpa memikirkan untung dan ruginya, konsekuensi dalam melakukannya. So, hiduplah dalam kasih Tuhan, karena kita hidup seperti yang kita inginkan. Ada sukacita dan damai sejahtera bagi orang yang hidup dan memberi hidupnya untuk mengasihi dengan tulus. Agape, damai sejahtera akan melingkupinya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini aku sungguh yakin bahwa Engkau akan memampukanku untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Karena aku percaya kuasa-Mu memampukanku melakukan itu. Ya Bapa, aku mau hidup seperti yang Engkau ingini, mengasihi-Mu dan sesamaku. Amin. Selamat beraktivitas, Amanginang. Horas.